Pemirsa pecinta Jakarun 102, perjuangan yang sangat luar biasa untuk datang ke salah satu makam keramat yang ada di Gunung Karang. Mas, sendok mas. Tepatnya di mana? Kang Ustaz, di Gunung Datar ya? Gunung Datar. Ini kita baru sampai, istirahat sejenak. Gunung Datar. Kang Ustadz Agus sedang Kang minum Agus. kopi. Lupa. Dan ini ada warga setempat juga. Oke, para tim di Cakaruhun sedang istirahat buat kopi, dan inilah lingkungan sekitar daripada makam keramat Gunung Datar. Ada foto Mana? Sultan, Oh, seperti dia. ada foto Abah ya, almarhumlah Abuya Ki Haji Uci Turtusi Cilongok ya, guru besar. Ada Bung Karno, di mana di bulan Agustus ini kita harus mempunyai semangat 45 ya, jangan sampai padam semangat 45. Bendera merah putih walaupun berada di atas gunung ya, gunung ini, bendera merah putih ini harga mati, harus tetap berkibar. NKRI harga mati. Walaupun kami orang gunung, tetapi kami sangat cinta dengan negara kami. NKRI harga mati. Kopi hitam, si kupu-kupu. Ini ada Saking capeknya ada 9 ya. Ada 9 Kang. Iya. Bobongkos. Namanya ini bobongkos. Tapi kalau dibuka nasi-nasi juga dalamnya ya. Bedanya terjaga, terjamin. Tidak terobok-obok. Tidak seperti nasi-nasi yang tidak terbungkus. Pecinta Jakarun 102, untuk hari ini alhamdulillah ya, kita telah sampai di salah satu makam waliullah yang ada di Gunung Karang. Tepatnya ini ada di Gunung Datar. Yang di sebelah kiri saya ada makam waliullah Syekh Ulul Kamal Gunung Datar. Tepatnya ini adalah sebelah kiri makam beliau. Ini musola, di sini tempat istirahatan, dan disediakan juga tempat wudhu ya, tempat wudhu. Kita akan menggali sedikit sejarah, ulasan, cerita yang turun temurun datangnya dari nenek moyang, karena beliau hidup mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu. Jadi ini kita ceritakan tentang apa yang diceritakan oleh nenek moyang. Nah inilah Agus. Aduh. Batuk. Ustaz, ayo. Corona ya. Sedikit kita akan menggali tentang sejarah yang diceritakan oleh nenek moyang tentang asal usul siapa makam Syekh Ulul Kamal ya. Mungkin kameramen agak sedikit di sini. Kurang geser kado sedikit lah. Nah. Letaknya dari Masjid Baitul Arsi sekitar 1 jam kurang lebih ya. 1 jam perjalanan. Kalau menikmati perjalanan. Ya, kalau menikmati perjalanan 1 jam perjalanan. Padahal dekat cuma 30 menit. Jalannya juga ya santai ya. Sangat indah sekali, menukik ya. Banyak batu. Tanjakannya juga cuman 1 ya tanjakannya. Cuman sangat indah sekali. Dan inilah kita telah sampai di Gunung Datar ya, Gunung Datar. Di tempatnya makam waliullah Syekh Ulul Kamal. Oke, Kang Ustadz, ya boleh diceritakan? Insyaallah boleh. Oke, jadi kita tanya dulu ke Kang Ustadz ya. Jadi beliau bersedia untuk bercerita sedikitnya yang beliau tahu tentang makam keramat ini. Jadi untuk tiap hari memang orang yang datang berjarak ke sini banyak ya, atau banyak ya. Dari wetan ada gitu, dari Jawa, musafir gitu ada. Musafir juga ada yang dari sini. Ya banyak yang silaturahmi ke sini gitu. Dari Kaloma gitu ke sini. Banyak ya. Iya banyak. Alhamdulillah. Yang Kang Agus tahu lah, Kang Ustadz Agus tahu tentang makam keramat ini. Ya, sedikit-sedikit sih. Sedikit-sedikit. Iya. Banyak juga nggak apa-apa cerita ya. Pemirsa pecinta Jakarun, kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Agus sebagai narasumber kita di Jakarun 102 siang hari ini. Oke Kang Agus, mangga. Boleh diceritakan tentang
Tanggalanan satu Gereja Karuhun 102 ya. Ini sejarahnya di sini dulu perkampungan ya. perkampungan. Mungkin Perkampungan suaranya dulu. kurang keras ya. Ya. Di Ini di boleh sini dinaikkan perkampungan sebelum pindah ke bawah gitu ya, di sini dulu pertamanya. Cerita zaman dulu ini ya, Ya. bukan ini cerita zaman dulu. Pertamanya ini di sini perkampungan. Pertama di sini perkampungan. Ya, Dinamakan Gunung Datar. gunung datar gitu. Awalnya ini di sini apa? Syekh Karen ya. Awalnya Syekh Karen di sini, singgahnya gitu, tinggalnya di sini. Terus turun ke bawah gitu. Iya, singgah di bawah gitu. Di Pasir Angin. Ya, terus meninggal di Cipamekal di ininya ya. Di makam sekarang dimakamkan di Cipamekal. Cipamekal. Itu dekat Syekh Rako ke atas. Jadi awal mula perkampungan yang ada di Gunung Karang sebelum Pasir Angin adalah Gunung Datar. Gunung datar awalnya. Di Gunung Datar ini di sebelah kanan kita ada makam Waliullah Syekh Ulul Kamal. Kamal. Kaitan beliau dengan Syekh Karan mungkin ada yang bisa diceritakan oleh Kang Ustaz Agus. Beliau merupakan sesepuh atau ulama yang pada zamannya, Iya. Pada zamannya dulu ini. beliau adalah ulama yang Iya, sangat ulama. luar biasa Orang ya. masyhur, orang Ulama masyhur ya. Iya. Di datar ini. Jadi tidak ada yang tahu ya antara hubungan beliau dengan Syekh Karan ya. Iya, iya. Tidak ada yang tahu cerita sejarah. Iya. Jadi tidak ada yang tahu sejarah hubungan antara beliau Kiul Kamal dengan Syekh Karan. Jadi kita sebagai tim Karuhun, kalau misalkan kita tidak tahu juga tidak mau mengada-ngada ya, karena nanti ditimbul asumsi masyarakat seperti apa, jadi kita menghindari simpang seperti itu siur ya. sejarah Nanti gitu kan. simpang siur. Ya kami sama sekali tidak tahu. Tidak tahu. Di sini selain makam beliau, makam makam Waliullah Syekh Ulul Kamal, ada mungkin makam-makam keramat yang dekat dari lingkungan ini. Iya, ada. Di sini ada keramat Syekh Jahir ya. Yang dinamakan itu sama masyarakat di sini mah itu Syekh Jahir. Syekh Jahir. Iya, yang kedua itu ada batu Panadaran. Batu Panadaran. Panadaran. Di sini ada sebentuk batu memanjang ke atas gitu. Sini ada dekat dari sini paling 10 meter dari keramat ini. 10 meter. 10 meter dari sini ada namanya Batu Panadaran ya. Iya, Oke, Batu Panadaran. Panadaran. Batu Panadaran itu mungkin ada yang diceritakan dari turun temurun itu batu apa? Nah, Ya, menurut ini sih waktu kita datang ke sini itu mah tahun berapa ya? Tahun 2000-an 2000-an lah. ya. Di sini ada, di sini yang diceritakan itu hasil dari ya meditasi ya, hasil dari meditasi itu. Hasil dari meditasi. Nah, ngasih petunjuk bahwa di sini itu ada batu untuk memanjang ke atas, ngiblat ya, arahnya itu ngiblat. Setingginya itu tingginya paling 1 meter. 1 meter itu disebut Batu Panadaran. Panadaran. Ya. Itu di Panadaran ya. Kalau Panadaran mungkin apa kalau bahasa Indonesianya mungkin apa ya? Batu Panadaran. Perjanjian ya. Perjanjian mungkin ya. situ, ya, Mungkin batu perjanjian. iya. Batu perjanjian mungkin ya. Terus selain makam Ki Jahir, Ada sumur ya. ada sumur juga Iya. di sini. Sumur dari sini paling jaraknya dari keramat ini 80 meter, 80 ada. meter. 80. Itu sumur namanya Geranjang Mustika. Oh, sumur Geranjang Mustika. Mustika. Oke, selain itu lagi, ada lagi. Selain dari itu nggak ada lagi di sini. Cuma itu Mungkin. doang yang sering didatangi sama tamu-tamu gitu. Untuk wilayah yang dekat Gunung makam Datar. sini ya. Nah, Oke, kita kembali ke awal ya, ke awal yang di sini namanya Gunung Datar, katanya dulu itu merupakan salah satu perkampungan tua. iya. Istilahnya
awal perkembangan Islam di Gunung Karang itu dari sini ya, Iya. tonggak awalnya ya. Iya, ceritanya. Dari sini turun, setelah turun ada Masjid Taruhun juga ya. Iya. Masjid Taruhun itu dibangun Iya, Baitul Arsi itu nama Baitul Arsi itu pada dinamain itu pada tahun 2000 berapa ya? 8 apa 7? Lupa ya. Itu Baitul Arsi. Yang lama itu nggak tahu apa nama masjid itu, nggak tahu. cuman adanya masjid di sana itu setelah pindah dari Gunung Datar. Iya, ceritanya gitu. Masyarakat di Pasir Angin juga nggak tahu sejarah masjid itu kapan dibangunnya, gitu nggak tahu. Itu mah. Sering emang orang-orang aja ya. Iya, sering orang-orang nanyain, tamu-tamu musafir-musafir sering nanya tentang masalah masjid itu, semuanya nggak tahu orang-orang di situ. Bahkan yang yang sering cerita itu bohong semua. Gitu. Sebenarnya nggak tahu itu sebenarnya. Karena masjid itu sudah ada setelah nenek moyang juga mungkin udah ada juga ya. Iya. Jadi Jadi wajar masih banyak rahasia yang dirahasiakan. masih banyak rahasia yang dirahasiakan. Mm-mm. Ini selain tempatnya jauh dari perkampungan ya, selain tempat ya 1 jam jauh lah ya dari perkampungan. Tapi ada yang bermalam di sini ya. Banyak yang sering bermalam di sini nih, banyak. Ada dari Jawa musafir gitu ya, banyak. Ada yang sebulan, tergantung ininya aja, niatnya aja ya. Kalau sudah ada ini baru pindah lagi ke Ujung Kulon gitu dari sini. Ada yang dari Ujung Kulon ke sini gitu datang. Gitu. Jadi banyak musafir yang datang Iya. ke sini untuk melakukan riadoh. Iya, ya. bro. Iya. Untuk melakukan riadoh. Jadi ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi banyak musafir dalam mencari ketenangan jiwa mungkin ya. Iya. Dan salah satunya itu yang mereka cari karena para musafir itu punya niat itu untuk menjauhi dunia, mereka ingin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan riadoh mungkin seperti Iya, iya. Kang Haji ya. Betul. Terus bagaimana Kang Haji? Coba ceritakan lebih lanjutnya tentang ya kita kembali lagi nih di sini nih. Dibangun tahun berapa kira-kira ini makam atau ada pengurusnya gitu? Siapa Ini jadi kuncinya gitu? Jadi kalau misalkan masyarakat luas ingin datang ke sini, jadi mereka yang belum pernah datang ke sini tahu sampai datang ke sini itu harus bagaimana nanti di kampung Pasirangin itu? Ya harusnya. Apa ada juru kunci gitu yang di sini? Ya kalau lebih sopan ya harus ada pengantar, pemandu, gitu Pemandu, ya, ya. pemandu biar kita takutnya ada apa-apa kan, kalau ada pemandu kan enak. Ya awalnya kalau mau ke sini tuh ke Masjid Tua dulu ya, Masjid ke Tua, Masjid ya. Tua, ke Masjid Kolot dulu, ke Baitul Arsi dulu. Sholat dulu di situ, kalau ada zikir dia zikir gitu, baru kalau sudah zikir gitu dari sana, kalau sudah sholat baru naik ke sini gitu. Udah di sini ya. Iya. Kita cari pemandunya mungkin masyarakat setempat Iya, bisa ya masyarakat mungkin sebentar. Ya bisa. lewat Kang Agus Nah, juga yang nganter iya. siap ya. Insya Allah. Kalau misalkan kalau para- dikasih kesehatan gitu, Iya. insya Allah. Jadi ini adalah salah satu makam waliullah yang kami referensikan, mudah-mudahan bisa jadi tambahan wisata religi Iya. para pemirsa pencinta Jejak Taruhun 102 ya, khususnya. Terus ini kira-kira dibangun pada tahun berapa Kang? Ini tahun 2018. Tahun 2018. Iya, awalnya dibangun ini ada tempat-tempat ini. Ya. Memang awalnya ini hanya batu, hanya sekedar batu biasa. Biasa gitu kan. Belum ada bangunan musala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ya. bawa aturan. Nun. Nah, ini ada para peziarah juga baru datang. Dari mana Mas? Saya dari sini di bawah. Kalau saya dari situ dari Palembang. Jadi Palembang Kang. Nah, pemirsa pencinta Jakarta 102 ada juga ya. Lambang. Dari Palembang nih. Pencinta wisata religi dari Palembang. Iya Palembang Moro 2 itu lah. Orang dua ya. Jauh sampai datang ke Gunung Karangnya dari Cari-cari Palembang. kalau Cari-cari istirahat. Iya. Kopi. Sangat jauh Palembang ya. Sampai alhamdulillah datang ke makam Gunung Datar ini. Gunung Karang. Berarti ini kita kembali ke konteks cerita. Ini dibangun sekitar 2018. Iya, 2018 baru kemarin dibangunnya.
boleh mungkin kita untuk tahu lokasi makam Kang Ustadz? Ya boleh. Untuk Boleh saya masuk. tunjukkan. Boleh. Oke, pemirsa kita lihat ya lokasi makam Syekh Ulul Kamal. Untuk lebih jelas, untuk lebih lengkap dan agar pemirsa tidak penasaran, Ya, mau minum. mangga sok minum kopi. Ngopi Ada dulu. buras. Biar lebih melek. Biar lebih melek. Ayo parawan segala. Buras. Iya, itu parawan apa? Pemirsa, ini pintu masuk ke makam beliau. Dan inilah makam Ki Ulul Kamal. Dari sangat alami ya Kang Agus ya? Ya, Kang Ustadz? alami. Alami. Hasil dari bambu. Ya, hasil dari bambu. Bambu apa? Bambu hitam. Bambu hitam. Bambu hitam. Sangat alami. Atapnya juga dari daun apa? Arih. Dari daun durian. Arih atap. Ya. Atapnya dari daun. Dan ini belum bisa pencinta Jagarhun. Ini ya Kang, Iya, ini keramatnya. makam keramat Syekh Ulul Kamal. Syekh Ulul Kamal yang tadi kita Ceritakan. ceritakan. Nah inilah makam daripada beliau ya. Jadi tepatnya di samping kanan kita yang tadi makam beliau. Seperti inilah keadaan lokasi di makam Syekh Ulul Kamal. Tepatnya masih dijamin asri ya Kang ya. Iya, Masih dijamin masih asri, alami. masih alami dan sangat luar biasa yang kita rasakan, aura positifnya sangat luar biasa. Tepatnya ini ada di bawah pohon ya. Tepatnya pohon huni. Pohon huni ya. Iya. Ada di bawah pohon huni. Mungkin oke kameramen, untuk lebih jelasnya silakan masuk. Kita lihat lebih jelas. Masuk, Bri. Di sini juga ada batu ya Kang Siap. Iya. Tempat tuh, tempat zikir sendiri di sini. Ini Khusus. ada ya batu nih. Sangat indah ya Kang Ustadz ya. Batunya mapa, kalau buat duduk enak, duduk kita sambil zikir beriado sangat enak sekali. Dan inilah indah ya, adem. Inilah yang tidak banyak kami ceritakan lagi tentang sejarah beliau karena kami kekurangan bahan ya untuk diceritakan. Istilahnya kami kesulitan mencari sejarah tentang beliau karena beliau hidup ratusan tahun yang lalu. Yang kami tahu adalah beliau merupakan salah satu ulama masyhur, ulama besar, salah satu penyiar Islam yang ada di Gunung Karang. Nah inilah makam Syekh Ulul Kamal. Mungkin untuk para pemirsa pecinta Jagarhun 102, kalau misalkan mau jarah datang ke sini silakan nanti tanyakan masyarakat setempat yang ada di Kampung Pasir Angin untuk sebagai petunjuk jalannya ya Kang Ustadz ya. Iya. Oke. Mungkin tidak banyak juga yang kita ulas tentang beliau. Cukup ya Kang Ustadz. Mungkin saya akhiri. Mudah-mudahan ini menjadikan sebuah referensi Iya. wisata religi para pemirsa pecinta Jagarhun 102 yang mencintai wisata religi. Mudah-mudahan menjadi tambahan wisata religinya. Saya Tubagus Dimas Prabu Galeng Muntang bersama Kang Ustadz Agus mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.